Artinya kedewasaan berdemokrasi, berpolitik di Indonesia sudah lebih baik. Gitu. Walaupun memang tetap harus ada perbaikan. Politik itu dalam arti luas. Sekolah itu sebenarnya politik. Supaya apa? Supaya lebih pinter, itu kan politik. Sukses. Jadi banyak, mulai dari yang lingkup yang kecil sampai yang besar, itu sebenarnya politik. Politik itu apa? Cara pandang. Cara pandang. Milenial ini kan anak muda ya. Anak muda usia produktif, di mana anak muda ini identik dengan energi masih kuat, keingintahuannya besar, suka mencoba, macam-macam lah. Medsos juga dikuasai anak muda. Oleh karena itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikawida, jumpa kembali bersama saya Ana Sopana di Italk Ikawida Talk Inspiring with Expert. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Toto Sugiarto SEMSI, seorang aktivis dan juga pemerhati politik serta juga aktif di partai. Kita sapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas? Saya panggil Mas saja ya biar kelihatan lebih muda dong ya. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah, baik-baik. Kegiatannya apa saja nih sekarang? Ya, kegiatan sehari-hari alhamdulillah ya masih kerja, usaha, ngopi, terus dengan komunitas politik. Ya. Jadi beliau selain jadi aktivis partai juga wakil ketua umum dari Jaringan Pengusaha Nasional. Japnas. Betul ya? Jawa Timur. Nah, pemirsa Sobat Ikawida, tahun ini adalah tahun politik ya, khususnya tahun 2024 mendatang. Tentunya masyarakat dituntut untuk cerdas berpolitik, dewasa dalam berpolitik. Nah, apalagi di tahun ini pula Indonesia mendapatkan bonus demografi di mana populasinya lebih dari 30% ya usia milenial yang nantinya akan menjadi pemilih. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang bagaimana sih pendidikan politik untuk milenial. Ya, ini kita akan sharing terkait dengan tema tersebut, Mas Toto. Ya. Nah, sebenarnya Mas Toto ini aktif di politik itu sejak kapan sih sebenarnya nih? Sebenarnya aktif di politik itu saya sejak 2006 akhir. 2006, weh. Persis setelah mantan aktivis, saya langsung masuk di partai politik hingga sekarang. Ya, berarti hampir 20 tahun nih, kurang 4 tahun lagi 20 tahun, betul ya? Ya. Lumayan. Jabatannya kalau boleh tahu ini apa nih kalau boleh disebut oleh pemirsa? Ya, dari beberapa periode itu ini ya, pernah di Wakil Bendahara, kemudian di Bapilu, kemudian di bidang perhubungan, kemudian di Wakil Bendahara lagi. Duitnya banyak nih, sering jadi bendahara pemirsa Sobat Ikawida. Nah, Mas, kira-kira apa sih yang membuat Mas Toto tergerak? Karena pastinya tidak semua orang tertarik nih, apalagi saat itu pastinya masih muda banget nih, tapi kok tertarik di dunia politik? Kira-kira apa yang menyebabkan? Apakah politik itu sesuatu yang harus kita raih gitu ya? Atau apa sebenarnya motivasi utamanya Mas Toto itu berpolitik? Politik itu kan identik dengan interaksi. Ya, interaksi. Interaksinya politik. Interaksi, dan interaksi itu selalu ada dinamisasi, selalu ada corak, selalu ada gesekan, tapi gesekan dalam arti yang positif. Yes. Sebenarnya sudah sejak lama ya, sejak kuliah, sejak sekolah saya memang suka bergaul, berdiskusi dengan teman-teman, banyak teman asik. Di sanalah kita akhirnya bisa tahu karakter satu sama lain, akhirnya nyambung, akhirnya ada
chemistry, ya natural aja. Chemistry ini yang dari tadi saya cari kata-kata chemistry nih guys ya, sobat inspirasi dan juga sobat Kika untuk mendapatkan chemistry seseorang atau anak muda berpolitik. Padahal ada sebuah politik itu kotor, politik itu kejam. Ini benar nggak sih sebenarnya kata-kata seperti ini, Mas? Ya sebenarnya dalam arti yang luas tidak begitu. Tidak begitu. Gimana bisa dijelasin biar pemirsa mahasiswa ya bisa menilai ternyata Artinya kan politik nggak seperti itu. Gimana nih Mas? Politik itu dalam arti luas. Ya. Sekolah itu sebenarnya politik. Oh. Supaya apa? Supaya lebih pinter, gitu kan politik. Sukses. Jadi banyak mulai dari yang lingkup yang kecil sampai yang besar, itu sebenarnya politik. Politik itu apa? Cara pandang. Cara pandang pemirsa ya. Cara seseorang itu melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, sebenarnya politik dalam arti luas ya, semua kita selama kita berinteraksi ya itu politik. Secara tidak langsung kita itu sudah berpolitik, termasuk orang yang misalnya saya nggak suka politik, itu sebenarnya juga dia sedang berpolitik. Itulah sebenarnya politik ya pemirsa ya. Nah kaitannya dengan politik yang beneran nih, politik partai politik Mas, bukan politik yang secara normatif, tapi ada banyak partai di Indonesia. Menurut Mas Toto, kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini seperti apa nih? Perpolitikan sekarang ya sebenarnya ya fine-fine aja menurut saya, tapi dalam kacamata saya ada semacam ketidakseimbangan ya kalau dilihat dari koalisi yang ada di Senayan. Tapi secara umum pemerintahan itu berjalan fine-fine aja walaupun memang banyak koreksi. Tentu tidak selamanya siapapun presidennya ini yang tanpa koreksi. Mulai dari zaman Soekarno, Founding Fathers kita hingga saat ini pun itu syarat dengan koreksi. Yang penting bagaimana koreksi itu selalu memberi solusi, bukan menambah masalah. Kritik positif ya, kritik membangun. Ya, boleh ya Pak ya. Oke. Artinya selama ini politik berjalan sesuai dengan on the track, tetapi ada masukan ya untuk membangun sebuah negara besar Indonesia. Nah, kira-kira kalau kondisinya seperti itu, jika dibandingkan dengan negara lain, posisi kita ini sebenarnya di mana nih Mas? Mungkin bisa dibandingkan dengan tetangga kita Ya kalau dengan negara-negara di dunia, saya pikir Indonesia secara politik dalam arti demokrasi, penerapan demokrasi itu lumayan bagus lah ya. Artinya Indonesia sudah pernah 2004 itu pemilihan langsung, dan banyak yang bisa ditunjukkan pada dunia bahwa Indonesia ini dewasa dalam berdemokrasi dan punya pengalaman dalam berdemokrasi. Kita tidak kalah dengan negara-negara lain, bahkan Amerika ya. Bahkan Amerika sekalipun kita tahu kemarin waktu menang Joe Biden ini kan sempat krusial. Walaupun Indonesia juga sempat krusial, tapi tidak selama di Amerika. Itu artinya kedewasaan berdemokrasi, berpolitik di Indonesia sudah lebih baik. Walaupun memang tetap harus ada perbaikan terus. Baik, jadi Sobat Kika Wika tadi sudah diceritakan ya kondisi ekonomi politik yang nanti terkait dengan politik pasti terjadi juga saat ini ada resesi ekonomi nih. Nah, saat ini meskipun secara dunia kita baru saja mengalami sebuah peristiwa ya COVID-19 yang dampaknya luar biasa nih Mas Toto ya. Nah, dari perspektifnya seorang politikus itu gimana nih resesi ekonomi dunia ini? Ya, resesi itu kan kalau dalam dunia istilahnya dunia ekonomi atau itu kan, atau dunia jasa konstruksi misalnya, pengusaha itu kan kondisi force majeure istilahnya. Artinya kondisi yang tidak bisa diprediksi. Ya, artinya seperti bencana alam, termasuk ini kan bencana alam. Jadi ya memang mau tidak mau ya semua negara di dunia harus menghadapi ini.
ini kan wabah global, Yes. bukan hanya Indonesia, bukan hanya Asia, bukan hanya ASEAN juga, semua. Nah, Indonesia alhamdulillah bisa melalui ini dengan baik. Dengan baik, ya. Dengan baik, bahkan ya mungkin bisa dapat predikat salah satu manajemen COVID terbaik baik ya, baik. di dunia. Jadi tidak ada pengaruh yang signifikan ya terjadinya kondisi resesi ekonomi global maupun di Indonesia karena COVID. Politik yang terjadi masih dalam tahapan yang wajar, on the track. Ya. Nah, terkait dengan persiapan 2024 nih, tahapan apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah nih Mas? Dalam hal ini KPU, mungkin bisa di-share kepada teman-teman. Ya, sekarang ini sebenarnya sudah masuk tahun politik. Ya. Ya, 2003. Nah, kita tahu kemarin sudah salah satu partai sudah deklarasi capres. Yes. Artinya sampai akhir tahun ini udah syarat dengan tahun politik, apalagi tahun 2023. 2023 ini juga tahun politik yang sangat padat waktunya untuk mempersiapkan caleg, penentuan dapil, konsolidasi politik masing-masing partai. Kebetulan juga bagi koalisi-koalisi yang berkontestasi ini, siap berkontestasi besok, sudah mempersiapkan siapa-siapa jagonya. Nah, itu juga butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, terus konsolidasi penuh itu menghadapi Februari 2024. Ya. Ya, di KPU pun tentu akhir bulan ini mungkin Bawaslu kemarin sudah tahapan Panwaslu hampir selesai. KPU mungkin akhir bulan ini udah PPK, berikutnya nanti ke PPS, Panwascam nanti berikutnya ke PPL-nya. Sedemikian rupa dalam menyiapkan 2024. Artinya tahapannya sudah mulai penyelenggara juga berjalan sudah berjalan. Nyalek juga nih tahun ini. Insya Allah. Ya, mohon doanya ya, semoga jadi. Amin ya. Kita doakan Mas ya, jangan lupa traktirannya kalau jadi. Untuk pemirsa juga. Baik pemirsa, nanti kalau ada tema-tema yang ingin dibahas dalam Ika Wika Talk, silakan bisa tulis di komen, dan jangan lupa bagi pemirsa Sobat Ika Wika yang belum subscribe channel ini, segera subscribe, komen dan like, share kemana-mana ya, agar kita selalu bisa mengupdate tema-tema apa sih yang sedang diproduksi maupun sedang kita bincang ya saat ini. Baik, Mas Oto, ini kan tema besarnya adalah persiapan politik untuk milenial. Nah, Ya. Mas Oto kan masih masuk usia milenial ini ya. Oh, milenial sekali. Oh, saya juga deh. Kira-kira apa yang harus disiapkan para milenial ya? Tentunya juga teman-teman di rumah ya, yang juga nanti calon pemilih. Gimana nih Mas? Ya, milenial ini kan anak muda ya. Anak muda usia produktif, dan boleh jadi juga pemilih mayoritas. Yes. Itu besok tahun 2024 itu adalah anak muda, di mana anak muda ini identik dengan energi masih kuat, keingintahuannya besar, suka mencoba, macam-macam lah. Medsos juga dikuasai anak muda. Oleh karena itu memang siapa yang menguasai anak muda, maka dialah pemenang. Menguasai dunia juga. Ya, politik di Indonesia kan begitu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Harus menguasai anak muda nih. Harus menguasai anak muda. Harus tahu. Tipenya pemilih milenial itu seperti apa? Yang gantengkah yang dipilih, yang cantik, atau yang seperti apa nih agar mendapat simpatik para milenial nih? Ya, ganteng itu ini ya hanya casing aja. Ganteng cantik itu hanya casing ya, dan mungkin kontribusinya buat sampai calon pemilih itu menjadi pingin memilih itu mungkin berapa persen. Tapi yang paling penting adalah track record, pengalaman, kemudian ngerti kebutuhan rakyat, basic need rakyat itu seperti apa, terutama rakyat milenial. Nah, tentunya bagi partai politik yang siap atau
melihat peluang itu, pasti dia tidak akan menyia-nyiakan medsos. Media sosial. Pasti dia tidak akan menyia-nyiakan komunitas-komunitas anak muda. Karena anak muda ini bukan hanya dia memilih secara pasif, dia aktif. Ketika dia menentukan pilihannya A misalnya atau B misalnya, dia akan berkuar-kuar. A ini kelebihannya ini, B ini kelebihannya ini. Nah, itu benefit ketika kita menguasai anak muda. Dari sisi pemilih, tadi kita harus memilih anggota atau calon DPRD yang punya track record yang baik, betul ya? Ya. Ini apa Mas indikatornya biar teman-teman nanti yang mau milih itu udah gak bingung, saya pilihannya ini, saya pilihannya ini. Apa gitu? Ya, banyak faktor. Pertama, mungkin adik-adik milenial itu harus punya pengetahuan yang cukup. Ya. Punya pengetahuan yang cukup terhadap sosok atau figur yang akan berkontestasi. Ya. Nah, dengan pengetahuan yang cukup itu, dia akan membanding-bandingkan. Ya. Membanding-bandingkan dalam artian yang positif. Oh, ini pernah pengalamannya di sini. Oh, ini pernah melakukan ini. Oh, ini tidak pernah cacat. Oh, ini sangat proaktif terhadap kebutuhan masyarakat, terhadap kritik atau masukan dari masyarakat misalnya. Nah, dari sana ditambah dengan pergaulan dan komunikasi serta di komunitas-komunitas terbatas, itu mereka bisa mengumpulkan banyak faktor itu yang akhirnya mengerucut, oh saya lebih baik pilih ini. Karena bagi saya, bagi masa depan saya, bagi masa depan anak muda, bagi masa depan bonus demografi Indonesia ini yang akan membawa perubahan. Akan merubah bangsa Indonesia ya, melewati wakil-wakil rakyat. Itu bagi sisi pemilih, bagi calon Mas. Jadi bagi seperti panjenengan atau teman-teman, bagaimana sih menghadapi teman-teman milenial ini? Ya bagi calon ya tentu harus sering berinteraksi. Ya. Harus sering berinteraksi itu bukan hanya di medsos ya, tapi misalnya sering hadir di diskusi, hadir melayani undangan-undangan atau banyak komunitas sekarang yang diciptakan oleh anak muda. Bahkan kalau perlu anak muda itu gampang lah, yang penting acaranya positif, menarik, apalagi ada bonus-bonus, door prize misalnya, nah pasti mereka ini karena keingintahuannya itu tinggi dan mereka sangat aktif mencari tahu. Itu jadi kunci. Kalau anak muda itu lebih kepada, kalau saya katakan program atau jualannya calon legislatif, betul nggak? Atau anak muda politik ini ngasih uang nggak sih gitu ya? Kalau kita ada yang bilang panen politik, kalau bagi milenial ini kira-kira manjur nggak nih yang seperti itu? Bagi saya kalau dalam konteks jangka panjang ya, dalam konteks mengedukasi itu adalah program itu kalau menurut saya ya banyak hal yang harus dilakukan. Apa kesukaannya, kebiasaannya anak muda. Kemudian apa yang paling tidak disukai oleh anak muda. Kemudian apa yang menurut anak muda itu baru dan menjadi ekspektasi dia. Nah, itu yang seharusnya diedukasi, disampaikan kepada kaum milenial ini. Karena apa? Karena mengapa kita harus perhatian kepada kaum milenial? Karena masa depan bangsa kita ini mereka yang akan menentukan. Ketika mereka pinter, mereka cerdas, maka masa depan bangsa kita seperti yang kita harapkan, bahkan lebih maju. Perubahan itu selalu jangan sampai perubahan itu mengalami kemunduran atau stagnasi, tapi harus progres, harus ada kemajuan di setiap ini. Baik, menarik sekali ya teman-teman, Sobat Gawiga. Ternyata kita harus melihat program para calonnya, bukan berapa ngasih amplopnya gitu ya. Nah, itu dulu. Kalau sekarang enggak seperti itu. Sekarang adalah kalau kita mau milih harus lihat program kerjanya bagus enggak nih. Oh, programnya bagus. Ini dibutuhkan untuk mengubah bangsa Indonesia, untuk mengubah masa depan. Nah,
pertanyaan berikutnya Mas, yang biasanya teman-teman anak muda biasanya nih Mas, ketika belum jadi lagi butuh ini bener-bener deket. Ketika udah jadi nih, kadang-kadang banyak yang lupa nih sudah di Senayan, sudah di kantor parlemen. Ini gimana ini teman-teman dari Itu Dewan ini? seperti filosofinya pilkada dan pilkab katanya. Ya, Jadi ya itu kembali kepada personal. ya, Tapi bagi siapapun legislatornya atau calon legislatif, kalau dia lupa, itu akan kembali kepada dia sendiri. Nah, dia di masa yang akan datang tidak akan dipilih lagi. tidak akan dipilih lagi. Antras, pemuda tidak akan percaya lagi. Coret ya, nih Coret. Bapak ini coret. Tapi nih. bagi yang masih care terus mereformasi, mengadakan perubahan, mengadakan perbaikan secara kontinu, ya itu yang akan dapat hati dari anak muda. Nah, jadi kalau tidak sesuai janji manis di depan saja, nggak usah dipilih lagi gitu ya. Bila perlu dilakukan PAW, mungkin nggak nih ada PAW di tengah-tengah. Kalau PAW itu kewenangan partai. Partai ya tidak memungkinkan. Prosedurnya juga tidak sederhana. Ya, jadi itu adalah perbincangan bagaimana dunia politik, bagaimana para milenial muda menghadapi, dan tadi mungkin singkatnya Mas, closing statement, trik-trik bagi para pemilih pemula, khususnya anak milenial ini gimana nih menghadapi politik 2024? Ya seperti banyak kata orang ya, jangan beli kucing dalam karung. Nah, jangan beli kucing dalam karung. Maka karungnya buka. Nah, karungnya buka supaya tahu ini kucingnya sempurna, ini kucingnya bagus, ini warnanya apa, Wangi. dan ya matanya bagus, penglihatannya bagus, artinya caleg-caleg itu caleg-caleg yang futuristik. Ya. Jangan yang sudah apalagi tidak punya legacy di masa-masa yang sebelumnya. Itu caleg yang proaktif, caleg yang mengerti kepentingan ini, melek teknologi, melek medsos, ya mampu menyerap apa yang menjadi sumber kritik masukan dari masyarakat, anak muda dan masyarakatnya. Baik, jadi jangan lupa pemirsa ya. Terakhir dari Mas Soto menyimpulkan jangan pilih kucing dalam karung ya, intinya pastikan ya calon yang dipilih adalah calon yang punya kompetensi, calon yang profesional, calon yang bisa dipercaya dan yang punya visioner untuk membawa masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Demikian perbincangan sore kali ini di program kita Libat Talk. Terima kasih Mas Soto. Terima kasih Menyempatkan Ana. waktu di tengah kesibukan yang luar biasa. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Ya, baik Sobat Ika juga dimanapun Anda berada, silahkan tulis, boleh pertanyaan, boleh komen, dan share kemana-mana. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di tema-tema selanjutnya. Dadah!